Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. David Eskom, MCS, Mkom, selaku dosen penguji pertama. Yang saya hormati Ibu Tri Widayanti, Eskom, Mkom, selaku dosen penguji kedua. Dan yang saya hormati Bapak Randy Amisaputra, STME, selaku dosen penguji ketiga. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan waktu yang Bapak Ibu berikan kepada saya hari ini untuk memaparkan rencana penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Novianto, mahasiswa program studi Teknik Informatika dengan peminatan Teknologi Web dengan NIM 222102502. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan proposal skripsi yang saya berjudul Perancangan Website untuk Pemasaran Perumahan pada PT Arvis Karya Tritama. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan perilaku konsumen yang di era digital pada saat ini. Masyarakat menuntut kemudahan akses informasi properti yang sangat cepat, akurat, dan bisa diakses secara real-time tanpa batasan waktu. Namun, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh mitra penelitian saya, yaitu pada PT Arvis Karya Tritama. Berdasarkan studi pendahuluan, perusahaan ini masih sangat bergantung pada metode pemasaran konvensional. Promosi utama, mereka masih menggunakan brosur fisik, spanduk jalan, dan interaksi manual melalui via telepon. Dampak dari metode manual ini cukup signifikan bagi mereka. Yang pertama, jangkauan promosi menjadi sangat terbatas pada area fisik tempat brosurnya disebar. Yang kedua, resiko kehilangan data tinggi, karena pencatatan prospek calon pembeli masih dilakukan secara manual di kertas ataupun buku. Yang ketiga, inefisiensi waktu pelayanan, yang dimana agen harus menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi jadwal secara manual. Dari latar belakang tersebut, saya melakukan observasi lebih dalam dengan mengidentifikasi 3 masalah krusial di lapangan. Yang pertama, masalah promosi yang terbatas. Saat ini informasi detail mengenai spesifikasi rumah hanya bisa didapat jika konsumen memegang brosur fisik atau menghubungi WhatsApp pribadi pada agen. Tidak ada satu portal pusat yang bisa diakses publik untuk melihat stok unit tersebut. Yang kedua, pencatatan data yang tidak terpusat. Setiap agen marketing mencatat data calon pembeli di buku agenda masing-masing ataupun di aplikasi catatan HP mereka. Akibatnya, perusahaan tidak memiliki database terpusat. Jika agen tersebut keluar ataupun HP-nya rusak, data prospek berharga tersebut akan hilang. Yang ketiga, masalah penjadwalan ataupun booking. Karena tidak ada sistem kalender yang terintegrasi, sering terjadi bentrok jadwal. Misalnya 2 agen berbeda membawa calon pembeli ke unit yang sama di waktu yang bersamaan, yang tentunya mengurangi profesionalitas pelayanan di mata konsumen. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sebuah aplikasi berbasis website dengan menerapkan metode Extreme Programming atau disingkat dengan XP dan menggunakan teknologi Node.js, Express.js, React.js, serta database MySQL untuk mendukung kegiatan pemasaran pada PT Arvis Karya Tritama agar prosesnya menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Pada slide selanjutnya, batasan masalah. Agar penelitian ini tetap fokus dan dapat diselesaikan dengan baik, saya menetapkan beberapa batasan masalah secara fungsionalitas. Sistem ini akan fokus pada 4 fitur utama. Yang pertama, penyajian informasi produk perumahan secara digital. Yang kedua, fitur booking appointment
online untuk penjadwalan kunjungan. Yang ketiga, simulasi KPR untuk membantu estimasi cicilan konsumen. Dan yang keempat, Leads Management System untuk pengelolaan data prospek oleh agen. Secara teknis, saya menggunakan Node.js, Express untuk backend, React.js untuk frontend, dan MySQL untuk database. Perlu saya tegaskan bahwa penelitian ini tidak membahas sistem pembayaran online atau payment gateway, ataupun aspek legalitas akad jual beli tanah dan bangunan. Selanjutnya, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Tujuannya adalah membangun sistem yang mampu meningkatkan efektivitas promosi digital, mempermudah interaksi agen konsumen melalui sistem booking, dan menertibkan administrasi data prospek agar tersimpan dengan rapi. Kemudian, manfaatnya bagi perusahaan pada PT Arvis, sistem ini akan memperluas jangkauan pasar ke ranah digital dan meningkatkan efisiensi operasional. Sedangkan bagi konsumen, mereka mendapatkan transparansi informasi yang bisa diakses 24 jam serta kemudahan mengatur janji temu tanpa harus bolak-balik menghubungi agen. Untuk memperkuat pondasi penelitian saya menggunakan 3 konsep utama. Yang pertama, CRM, Customer Relationship Management. Konsep ini saya tetap terapkan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, memastikan setiap interaksi tercatat dengan baik. Yang kedua, Leads Management System. Ini adalah turunan dari CRM, yang dimana sistem akan melacak calon pembeli potensial ataupun prospek dari awal mereka bertanya hingga mereka melakukan pembelian. Yang ketiga, Booking Appointment System. Sistem ini berfungsi mengotomatisasi penjadwalan pertemuan, sehingga meminimalisir kesalahan manusia atau human error dalam pengaturan jadwal. Pada slide ini, teknologi pengembangannya mengenai atau teknologi yang saya pilih, saya menggunakan arsitektur modern yang andal. Di sisi backend, saya memilih Node.js dan juga Express.js. Alasannya karena arsitektur non-blocking, input dan outputnya sangat cepat dan efisien untuk menangani banyak request secara bersamaan. Kemudian di sisi front-end-nya, saya menggunakan React.js. Teknologi ini memungkinkan pembuatan antarmuka yang responsif dan interaktif, single page application, sehingga pengalaman pengguna UX akan lebih mulus. Kemudian untuk database, saya tetap memilih MySQL, mengingat data properti memiliki struktur yang relasional dan membutuhkan konsistensi data yang ketat, maka MySQL adalah pilihan yang paling tepat dibandingkan non-SQL untuk kasus ini. Pada slide ini, berikut adalah alur logika penelitian saya pada awal dari studi pendahuluan, yang dimana saya menemukan masalah pada PT Arvis tersebut. Kemudian saya mengumpulkan data dan merumuskan masalah. Solusi yang ditawarkan dirancang melalui tahap desain sistem menggunakan UML. Lalu dikembangkan dengan metode extreme programming hingga akhirnya menghasilkan output berupa aplikasi website pemasaran yang siap akan digunakan. Profil dari objek penelitian ini sedikit gambaran mengenai mitra penelitian saya pada PT Arvis Karya Tritama. Perusahaan pengembangan ini berlokasi di Jalan Reformasi, Pontianak, dan sudah beroperasi sejak 2014. Mereka memiliki visi yang sangat kuat untuk menjadi pengembang profesional, dan saat ini sedang dalam fase transformasi untuk mengadopsi teknologi digital guna meningkatkan daya saing di pasar properti. Dalam operasional, perusahaan dipimpin oleh direktur dan didukung oleh beberapa divisi vital. Sistem yang dirancang ini nantinya akan menjadi tools utama bagi kepala marketing untuk memantau kinerja
serta staf admin dan agen untuk mengelola operasional harian, data list, dan jadwal kunjungan. Oke. Untuk tata laksana sistem berjalan, seperti pada gambar tersebut, maka saat calon pembeli ingin cek unit, agen harus menghubungi admin secara manual via WhatsApp untuk cek ketersediaan. Ini memakan waktu, kemudian jika terjadi kesepakatan jadwal kunjungan, pencatatan hanya dilakukan di buku agenda fisik. Titik inilah menjadi bottleneck atau penghambatan kinerja pemasaran mereka saat ini. Dan inilah yang saya selesaikan dengan sistem baru. Untuk slide selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian yang saya gunakan adalah studi kasus. Metode ini saya pilih agar bisa membedah masalah pada PT Arvis secara spesifik dan mendalam. Pengumpulan datanya saya lakukan dengan dua cara. Yang pertama, data primer. Saya melakukan wawancara terstruktur dengan kepala marketing dan agen untuk menggali kebutuhan fitur apa saja yang mereka butuhkan. Dan saya juga melakukan observasi langsung untuk melihat bagaimana mereka melayani konsumen untuk saat ini. Yang kedua, data sekunder. Saya mengumpulkan dokumen internal seperti profil perusahaan dan SOP pemasaran untuk memahami alur bisnis mereka. Untuk slide selanjutnya, metode pengembangan sistem. Untuk pengembangan aplikasinya, saya menerapkan metode Extreme Programming. Metode ini sangat cocok karena fleksibel dan iteratif. Ada 4 tahapan yang saya lalui. Yang pertama, planning. Di tahap ini saya memetakan user story ataupun menganalisa kebutuhan fitur utama booking online, simulasi KPR, dan manajemen prospek. Yang kedua, desain. Saya kemudian merancang struktur database menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang kemudian merancang alur logika program flowchart untuk mempersiapkan pengujian pada whitebox. Kemudian pada coding, tahap implementasi kode menggabungkan pada backend API menggunakan Node.js dan Express.js. Kemudian membangun front-end interaktif menggunakan React.js. Kemudian untuk selanjutnya yaitu testing pengujian. Untuk pengujian yang saya gunakan adalah whiteboard testing dengan metode whitebox. Saya memeriksa struktur internal kode dan logika percabangan pemrograman, memastikan bahwa setiap jalur logika berfungsi dengan benar dan bebas dari error. Sebagai penutup, saya berharap perancangan website ini dapat menjadi solusi nyata bagi transformasi digital di PT Arvis Karya Tritama, membantu mereka bekerja lebih efisien dan melayani konsumen dengan lebih baik. Dengan demikian, pemaparan outline skripsi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak dari Dr. David, Ibu Tri Widayanti, dan Bapak Randy Amisaputra. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu untuk sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.